Belajar dulu dari ayat-ayat, kebetulan nganggur, jadi bisa kober nulis-nulis. Tapi saya mencari di fikih pembahasan anak yatim yang panjang tidak ada, hanya sepintas-sepintas. Dianggap kesana sing nanggung. Nah, ini menurut surat kitab yang saya baca itu dari tafsir As-Sawi halaman 268, dari surat An-Nisa ayat 2. Ayat itu kadang-kadang di Quran munine telu di Quran, kadang-kadang di kitab yang lain itu munine loro. Hal itu tak pikir biasa, cuma tidak penting, yang penting bunyinya ayat. Wa atul yatama amwalahu, dan berikanlah, atai kan teko, wa atul yatama, dan datangkanlah kepada anak-anak yatim. Jamak yatim itu yatama utawa aitam. Darul aitam itu berarti rumah untuk anak yatim, utawa ditulis darul yatama juga benar. Waduh. Wa atul yatama amwalahum, dan berikan pada anak-anak yatim harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyibi, dan jangan tukarkan yang buruk maksudnya yang haram dengan yang bagus, artinya halal. Ada orang itu yang harta anak yatim dikuasai mergo familinya, keponakan atau apanya, lalu uang-uang atau barang-barang yang mestinya yang anak yatim ditukar dengan barang-barang yang miliknya sendiri dan haram. Entah haramnya karena apa. Wala ta'kulu amwalahu, dan jangan tukarkan dan jangan kamu makan, ta'kulu kamu makan, dan jangan kamu makan dengan cara dikumpulkan atau dicampur. Setelah dicampur jadi satu, dimakan oleh yang menguasai. Amwalahum ila amwalikum, harta mereka kepada hartamu, itu maksudnya dicampur, dintekno. Innahu kana huban kabiro, harta mereka sesungguhnya adalah yang demikian itu dosa besar. Ini jenenge mangan harta anak yatim, ada cara begitu itu. Mungkin dilengane iki modus operandinya ngono ta. Iki guru bahasa Inggris titik-titik. Jaga very good, very fine, isane kok mau ikut tok. Enggak sumbut cari lain. Enggak sana. Ngartene saja. Iki saya teruskan. As-Sawi, tafsirnya Sawi Sharifah 271. Hal yatim. Wa betalul yatama, dari kata ibtala itu balak kan percobaan. Ibtalul yatama, cobaan anak-anak yatim itu. Saya terjemahkan dengan dan telitilah anak-anak yatim. Diteliti itu diteloi sikap-sikape. Anak perempuan itu kalau masih kecil, berarti pikirannya masih kanak-kanak, itu nak ngomong polos. Apa nanti? Bersabun. Tapi engko nek wis kalau sudah remaja itu berubah sikapnya. Ditakoni apa nanti? Kulo badhe tumbas sabun ten gene toko niku lho, wis dawa kalimate. Siji ngene iku wis ada tanda-tanda peningkatan.
Iku jenenge etenab. Dadi gak gelem dhek sederhana iku, sikape iku mesti ngono. Apa lho nih? Bener masak. Biasane mlayu-mlayu. Tapi bareng wis gedhe sing takon nanti Joko lanang, ana Joko. Mesti anu, oleh tak jawab, lho ape nggone sedayu, ape tuku iki anggo mbok ibuku ate angen dawa kalimate. Iku jenenge. Iku termasuk tanda. Gampangannya tanda-tanda nikah. Mulane kene saya terjemahkan dan telitilah anak-anak yatim, ya termasuk sing lanang siji maneh. Brengose barang wis kandel sehingga bila sudah sampai masa nikah. Nah nikah iki anu, nek menurut Imam Syafi'i umur 15 tahun. Nek menurut Imam Malik saya ingat 12 tahun. Tapi di samping itu ana tanda-tanda mana nek balik itu ikhtilam. Mimpi basah. Ikhtilam itu ngipi terus sarungnya teles. Ini gitu. Ikhtilam. Nah itu. Kalau sudah begitu, fa in anastum minhum rusdan. Kemudian bila kamu mengetahui mereka telah pintar, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta mereka. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kamu makan harta mereka melebihi kepatutan. Israf itu berlebih-lebih. Artinya ini orang yang menguasai anak yatim itu boleh makan dari hasilnya. Wong dia kan gak iso kerja liyane. Misalnya mengelola tambahnya anak yatim, ya ambil upahnya sesuai dengan umumnya piro, secukupnya, jangan berlebihan. Misalnya ke hasilnya panen, biasanya wong piro sekian persen, 5% ya 5%. Itu kanggone wong sing membutuhkan, tapi jangan berlebihan. Wa bidaron, dan janganlah kamu tergesa-gesa. Pokoknya oleh apa jenenge ditukane kok ditukane maksudnya kok aja sampai arek gede wis dunyane karek titik. Kesusuke disengaja lah tergesa-gesa iku. Iku ana model. Asale wong jahiliyah kan ngono, nek ana rondo wedok bulan anak yatim sugih tinggalane bapakne. Iku cepet-cepet kawin dengan harapan dunia nih dintek. Ini berlaku. Lah ada duwe paham biyen niku wong wedok iku gak dikai warisan. Anak-anak juga tidak diberi warisan. Jadi bapak anak angkatnya mau bapak tirinya yang ngentekno. Itu begitu berlaku. Watakkuluna turosa akelal lamai lo. Watakkuluna turosa, dan kamu makan turos waris. Kalau akelal lama makan selahap-lahapnya, jadi entek-entekan. Iki yang dimaksud ayat. Wabidaran ayat baru, cepet-cepetan ayat baru, khawatir anak itu besar, kena wis gede dijaluk. Nah, itu mumpung areke cilik entekno wae. Ngono carane iku aturan model ngono iku. Mulane terus saiki wa mangkana ghaniyan falyastafif. Dan barang siapa dari yang memelihara itu mampu wong sugih, maka tahanlah diri dari makan harta mereka, harta yatim. Fal yastafif ku maksudnya ditahanan. Atine aja sampai melok mangan wis serano wis gak ada melok-melok. Perkara pekerjaane melok ngatur ya melok ngatur. Iku lah nek cukup wonge. Wa man kana faqiran fal yaqul bil ma'ruf. Dan barang siapa yang memelihara itu fakir, bolehlah ia makan dari harta yatim menurut yang patut, bil ma'ruf. Ma'ruf itu umumnya bagaimana?
Faida dafatum ilaihim, dan apabila kamu menyerahkan kepada mereka amwalahum fa'ashidu alaihim, harta mereka, maka datangkan saksi-saksi, fa'ashidu, datangkan saksi-saksi atas mereka alaihim, wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengawas. Artinya ini cukup kata Allah, hati-hati kata Allah ta'ala mengawasi cukup secukupnya. Awamu ngendet 2000 ngono wis ketok. Kemarin itu peringatan. Terus ayat lain yang tentang anak yatim, ayat 10 suratnya pada surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta yatim dengan cara zalim, dengan enggak benar. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka memakan dan memasukkan ke dalam perutnya, dengan apa? Dan memasukkan cara memasukkan ke dalam perutnya api. Ya kuluna fi butunihim naro, jadi perutnya diisi dengan api. Wong sing mangan atake. Dan kelak wasaya selauna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ini beberapa ayat yang tentang anak yatim. Cuma aku ndelain apa pembahasan anak yatim harus bagaimana itu enggak tahun. Kaitan kali teman-teman asal ini kan Santunan anak yatim. Ada kekhawatiran. Iya. Harta anak ya termasuk yang kita berikan ke anak yatim itu kan seadanya tidak pakai ngumpulkan terus budi. Lah ya orangnya langsung memberikan kepada anak yatim. Aslinya kan ngono ta. Tapi ada ini kan untuk mengingatkan orang-orang supaya berhati-hati. Lebih-lebih lah apa namanya? Nek digawe berjamaah ngono kan semacam kaya ono menggerakkan. Soalnya nang Quran kadang-kadang banyak memberikan makan orang miskin itu kalimatnya ya semacam anjuran wala yakhudduna ala tu'amil miskin, dan mereka tidak mau menganjurkan untuk berarti mereka kan wong akeh. Padahal memberikan orang miskin itu kewajiban masing-masing yang berharta. Tapi kalimat Quran wala yakhudduna ala tu'amil miskin wala tahaduna, dan kalian tidak mau menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi dari segi pengumpulan itu termasuk al-jamaah rahmah. Bener. Nah cuma sing nek wis diterima karo wali pancen ya kudu dikai pengertian. Semuanya harus ada ilmunya. Dan kita berikan kepada anak yatim tersebut. Tapi yang berlaku anak yatim itu kan dipelihara oleh ibunya atau yang berwenang. Ya. Kemudian setiap harinya kan juga yang ngurusi yang ngurusi itu artinya memberikan makan ya, kamu. Itu lain dengan sifat anak yatim di dalam Al-Quran itu zaman jahiliyah kan anak yatim karena anak yatim itu tak diurusi, jangan yang ngurusi dewi ditinggal, nggak patut direken. Sehingga 100% yang dimakan itu hanya anak yatim. Lewat wong Jawa kan malah torok barang. Itu ya jangan dianggap terus itu mau apa? Seperti lah orang mengelola ngeramut anak yatim, misalnya melok mangan dilewetna terus kan melok mangan entek apa-apa iku mau wa mangkana fakiron bal yakul bil ma'ruf. Fakir ya melok mangan. Ya kok wong jenenge dhewe kangelan. Masa iso berarti iso dadi
Nah, itu juga punya nilai. Oh, Joko terus belakangan ngono malah wedi seru malah anak yatim itu malah Kasihan. ya hati-hati tapi itu sampai besok wong Jawa itu loh ning ngramut anak yatim kan malah torok Nah, mboten sampai menghabis. berarti konteksnya benten antara Iya. tenggene Arab mriko Arab, kalih kondisi iya. ten Jawa mriki ini kan benten. Jauh berbeda. Yatimnya juga beda. Yatim mriko kan mboten wonten sing ngurusi ngoten. Itu nonton sing ngurusi artine ya wis ayo yatim ku ya sing ngurusi ku ya wong sing sapa waline iku tok. Nggih. Nang kene kan masih gak waline ke wong sesakno ngono ya. Iya. Diramut kadang-kadang. Jadi barang ya nang kene. Nggih. Nggih. Terus